Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi habana bil imani wal yakin. Assalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rizki dan ridhonya agar kita bisa menjalankan puasa di hari ke-7 Ramadan ini. Salat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada bimbingan kita, junjungan kita, Nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang penuh ilmu pengetahuan ini. Perkenalkan, nama saya Naufatin Rajafi dari kelas 7D, dan di kesempatan yang mulia kali ini saya akan membahas pidato singkat mengenai keutamaan dari sabar. Sabar adalah kata yang sudah familiar dengan kuping kita. Sabar apabila secara bahasa diambil dari kata sabaru yasbiru yang memiliki arti menahan. Apabila secara definisi, sabar merupakan sikap pantang menyerah, tahan diuji, terus berusaha, dan selalu bersikap tenang apabila sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar bukanlah tanda dari kelemahan, karena sabar adalah sebuah kekuatan untuk menghadapi ujian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tenang dan tabah. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji. Ini membuktikan bahwa kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita menerima ujiannya dengan tenang dan tabah dan ikhlas, kita akan diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menolaknya, maka Allah akan murka dengan kita. Nah, sabar dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sabar menjauhi diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah memakan atau meminum sesuatu yang memabukkan. Nah, jelas hal ini sangat dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, untuk kita menghindarinya, kita harus punya prinsip dan mindset bahwa kita tidak boleh mendekati hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar menghadapi ujian atau musibah. Nah, ujian atau musibah itu pasti akan terjadi dalam hidup kita, seperti yang saya sebutkan tadi. Karena Allah cinta kepada kita. Nah, salah satu contohnya adalah kematian orang yang di sekitar kita. Kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi kecuali bersabar, berikhlas, menyerahkan semua kepada Allah, dan berdoa yang terbaik. Nah, yang ketiga adalah bersabar dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan ikhlas, maka kita akan dapat pahala. Nah, ciri-ciri orang merugi itu yang menolak atau tidak ikhlas atau sabar saat menjalani perintah atau ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka merugi karena tidak mendapat pahala atau amalan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah sabar dalam menghadapi rintangan untuk mencapai cita-cita. Di sini kita pasti mempunyai cita-cita. Bisa saja ada yang ingin menjadi dokter, tentara, polri, koki, dan lain-lainnya. Dan kita semuanya mengetahui untuk mencapai cita-cita itu ada rintangannya pasti. Nah, apabila kita melewati rintangannya dengan bersabar dan istiqomah, insya Allah akan membantu kita dan memudahkan kita untuk mencapai cita-cita tersebut. Sekian pidato dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.